Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa kelas 11 Madi dan 11 MAB, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak ya. Dan kita akan ini adalah pekan pertama setelah kita menjalani penilaian tengah semester. Setelah kita menjalani PTS ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ke-87. Masalah ke-87. Wasu'ila fadilatuhu mal umurul lati yajibu tawaffuruha fi man yutalaqqa anhu al-ilm. Apa perkara-perkara yang wajib dipenuhi ya pada orang yang kita ambil ilmunya. Jadi apa saja perkara-perkara yang harus dipenuhi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi pada orang yang kita ambil ilmunya. Jadi maksudnya secara singkat adalah apa saja syarat seorang guru. Apa saja syarat seorang guru yang kita ambil ilmunya, ya. Beliau menjawab, fajaba fadilatu bintu fiqali la budda yutlabal ilmu ala syekhin mutkinin dhi amanah. Jadi ilmu itu harus diambil dari seorang guru, seorang syekh yang mutkin, pakar ya, ahli di bidangnya. Dhi amanah dan juga amanah. Jadi ada dua syarat ya pada seorang guru yang kita bisa mengambil ilmunya. Satu adalah dia kompeten di bidangnya, kedua adalah amanah ya, dia amanah. Itu adalah syarat pada seorang guru yang kita ambil ilmunya. Rubbama yakunul alim indahu i'tiqad wa sa'atun wa qudrah ala tafri' wa taqsim walakin laysa indahu amanah. Bisa jadi seorang ulama itu, seorang guru itu, dia itu pakar, kompeten di bidangnya, tapi dia tidak amanah. Jika dia kompeten di bidangnya tapi tidak amanah, maka bagaimana? Farubbama dhallaka min haitsu la tash'ur. Bisa jadi dia akan menyesatkanmu tanpa engkau ketahui, ya. Jadi seperti itu, kalau tidak amanah maka bisa menyesatkan ya. Wal ya'lam anna hadzal ilmi an syekh afyadu minal kutub. Tahuilah bahwasanya mengambil ilmu dari syekh, dari seorang guru, dari seorang ustadz secara langsung, afyadu minal kutub, lebih bermanfaat, lebih efektif daripada mengambil ilmu dari kitab, daripada kita belajar dari buku. Jadi belajar ilmu dari seorang guru itu lebih bermanfaat, lebih efektif daripada belajar dari buku. Min wujuh, karena beberapa alasan ya. Satu, kisorul mudah, waktunya pendek. Jadi kalau kita belajar dengan guru itu waktunya lebih pendek. Dua, asalnya qillatu taklifah, lebih sedikit sulitnya. Jadi lebih mudah kalau kita belajar dengan guru ya. Lebih sedikit atau sedikit susahnya, sedikit sulitnya. Jadi lebih mudah belajar dengan guru karena susahnya, kesulitannya sedikit. Asalis ketiga, anna zalika aqrabu shawab. Belajar dengan guru lebih mendekati kepada kebenaran, lebih mendekati kepada kebenaran. Itu seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa belajar dengan guru itu lebih baik daripada belajar dengan buku atau kitab. Ya, jadi seperti itu ya. Itulah masalah ke-87, masalah ke-87 ya. Tentang syarat seorang guru atau syarat seorang orang yang kita ambil ilmunya ya. Itu seperti itu. Kemudian masalah ke-88 adalah Syekh Utsaimin ditanya, wasu'ila fadilatuhu ba'dul mubtadi'in yabda'una fil qira'ah min kitabil muhalla libni Hazm. Ya. Sebagian pelajar pemula itu memulai membaca ya kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Jadi sebagian penuntut ilmu itu, sebagian pemula belajar fikih dengan membaca kitab Al-Muhalla, padahal dia pemula kelasnya. Kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Bihujjati tamarrun 'alal munazarah, dengan alasan, dengan dalih untuk melatih debat. Ya, wahina manan soguhum bina hadza sabikun
liawani fayaquluna nuridu tamarrun. Ketika dinasihati, ya, mereka mengatakan kami ingin melatih diri supaya bisa berdiskusi, bisa berdebat. Fal hadza sahih? Apakah ini benar? Ya. Jadi ini ada fenomena para pelajar pemula, dia belajar kitab fikih dengan mulai membaca kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm. Maka Ibnu Utsaimin menjawab, Syekh Utsaimin menjawab, Munazarat Ibnu Hazm munazarat Syu'bah. Ya, diskusi dan debat yang dilakukan Ibnu Hazm itu diskusi yang sulit, debat yang sulit. Yushaddidu ala khasmihi, dia bersikap keras terhadap lawan-lawannya. Wa yahsulu minhu ahyanan sabban li mukhalifihi. Ya, terkadang dia mencela lawannya, ya. Bahwa rahimahullah karena syadidul jiddan. Dia Ibnu Hazm itu sangat keras, ya. Wa yakuna talibul ilmi saghir idza ta'awada ala mithli ma kana ali Ibnu Hazm akhsha alaihi min al-mumarat. Saya khawatir jika penuntut ilmu yang masih pemula, yang masih kecil, jika dia membiasakan diri seperti metodenya Imam Ibnu Hazm, dia akan bersikap suka berdebat yang menjatuhkan orang lain. Itu ya. Jadi intinya di sini Syekh Utsaimin tidak merekomendasikan bagi pelajar pemula untuk belajar kitab Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm, ya. Karena kitab ini kitab yang berat, ya. Ini hanya untuk kelas tinggi, ya. Untuk kelas pemula yang baru belajar ya tidak boleh belajar kitab ini, ya. Itu seperti itu. Jadi kitab Al-Muhalla itu hanya untuk kelas yang sudah intermediate ya, yang sudah kelas tinggi ya, pelajar kelas menengah atas. Kalau kelas pemula tidak boleh ya. Itu masalah ke-88. Kemudian masalah ke-89, wasuila fadilatuhu idza arada talibul ilmi al-fiqh fa lahu al-istighna wa an usul al-fiqh. Jika penuntut ilmu dia ingin belajar fikih, apakah dia cukup belajar fikih saja tanpa belajar ilmu usul fikih? Nah, jika penuntut ilmu dia sedang belajar fikih, apakah dia cukup belajar fikih tanpa perlu belajar ilmu usul fikih? Ini ada orang yang bertanya demikian ya. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, fajaba fadilatu biqali idza arada talibul ilmi ay yakuna aliman fil fiqh. Jika penuntut ilmu dia ingin paham fikih, ingin mengetahui fikih, labudda ayyajma bainal fikih wa usul fikih. Maka dia harus menggabungkan antara fikih dan usul fikih. Liyakuna mutabakhiran mutakhassisan fihi, agar dia bisa menjadi pakar di bidang fikih. Ya. Jadi intinya orang yang belajar fikih harus belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih. Harus menggabungkan antara keduanya. Tidak boleh belajar hanya ilmu fikih saja tanpa belajar ilmu usul fikih, ya. Jadi kedua-duanya harus sinkron, ya. Jadi orang itu tidak boleh hanya belajar ilmu fikih, tapi dia juga harus belajar ilmu usul fikih. Jadi harus menggabungkan antara keduanya. Ini ringkasan dari perkataan Syekh Utsaimin, ya. Itu seperti itu, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah ringkasan dari masalah ke-89. Tidak boleh belajar ilmu fikih saja tanpa belajar ilmu usul fikih, tapi harus menggabungkan antara keduanya. Jadi harus belajar fikih dari ilmu usul fikih. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian masalah ke-91, beliau ditanya ma tauji hukum hawal istighlal waqti wa hifdhi min ad-dhiya. Bagaimana arahan Anda tentang memanfaatkan waktu dan menjaganya dari ketersiaan. Ya. Bagaimana saran Anda
tentang cara menggunakan waktu, cara memanfaatkan waktu dengan baik dan menjaganya supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia. Ya. Maka beliau menjawab, yang bagi itu bilang lima yahfadz waktu min dia. Para penuntut ilmu wajib menjaga waktunya dari menjaga waktunya agar tidak terbuang sia-sia. Ya. Wadiyahul wakti yakunu al wujuh. Waktu yang sia-sia itu bisa terjadi karena beberapa hal. Ya. Jadi waktu itu bisa sia-sia. Waktu itu bisa sia-sia, ya. Bisa terjadi karena beberapa hal, karena beberapa sisi. Bagaimana waktu itu akan menjadi sia-sia? Ya. Waktu itu akan menjadi sia-sia jika terjadi beberapa hal berikut ini. Satu, al-wajhul awal, ayat al-mudzakarah wa muraja'ata ma qara'a. Ya. Meninggalkan belajar dan memurajah buku. Jadi tidak mempelajari lagi, tidak membaca lagi apa yang telah dipelajari. Ini adalah bisa menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Jadi tidak belajar dan tidak mempelajari lagi apa yang telah dipelajari, maka ini akan menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Ya. Kemudian sebab kedua yang menyebabkan waktu terbuang sia-sia adalah ayat jelisa ila asdiqaihi wa yatahaddatsu bi haditsil lagwin laisa fihi faidah. Duduk dengan teman-temannya dan berbicara ngalor ngidul, berbicara ke sana kemari, berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya. Ini juga bisa menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Banyak ngerumpi, banyak duduk bersama teman-teman, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, juga bisa menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Kemudian sebab ketiga yang menyebabkan waktu terbuang sia-sia adalah bahwa darruha ala talibil ilmi. Ini paling berbahaya bagi penuntut ilmu. Allah yakuna lahu hum illa tatabbu aqwalin nas wa maqila wa maqala. Yaitu mereka hanya mencari-cari atau meneliti perkataan manusia, dan hanya meneliti, hanya membicarakan, hanya mencari-cari desas-desus atau perkataan-perkataan manusia yang belum jelas. Ini paling berbahaya. Jadi mencari-cari atau membahas omongan orang, membahas perkataan-perkataan orang, ya, dan apa saja perkataan yang tidak jelas, ini juga bisa menyebabkan terbuangnya waktu, menyebabkan waktu terbuang sia-sia, ya. Jadi sebab ketiga adalah meneliti atau membahas perkataan manusia yang mana perkataan tersebut belum tentu benar, ya. Belum tentu benar, dan perkataan tersebut baru desas-desus, belum tentu kebenarannya, ya. Ini adalah membahas sesuatu yang tidak bermanfaat, dan ini bisa menyebabkan waktu terbuang sia-sia, itu seperti itu, ya. Ya, itulah 3 sebab yang bisa menyebabkan waktu terbuang sia-sia. 1, tidak belajar, tidak mempelajari apa yang telah dibaca. 2, duduk dengan teman-teman dan membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. 3, ya, mencari-cari perkataan manusia, meneliti perkataan manusia dan membahas sesuatu atau membahas perkataan-perkataan manusia yang belum jelas, yang belum tentu bahwa perkataan tersebut benar, ya. Ya, inilah pembahasan adab akhlak pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Bila akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.